Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kuno Tanah Jawa, terutama sekitar kedatangan awal agama Islam di Tanah Jawa, sangat menarik untuk disimak. Apalagi yang mengungkap ini adalah seorang Belanda bernama W. Fruin Mess, yang dibukukan dalam sebuah buku yang diterbitkan Balai Pustaka Walter Freden, Belanda, tahun 1922. Berikut ini sejarah kedatangan Islam di Tanah Jawa, ditulis oleh W. Fruin Mess, orang Belanda itu. Maka pada 25 tahun yang pertama dalam abad ke-15, tatkala kemakmuran kerajaan Majapahit mulai kurang, maka datanglah agama Islam ke Tanah Jawa. Adapun agama Islam itu semenjak abad ke-8 berkembanglah dari tanah Arab ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Beberapa bagian benua Parsi dan Hindustan telah masuk agama Islam, dan dari negeri-negeri itu majulah ia ke bagian sebelah timur benua Asia. Dalam tahun 1292, maka telah banyaklah penduduk kerajaan Perlak sebelah utara Pulau Perca masuk Islam. Ketika itu kerajaan yang tersebut takluk kepada Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Mereka itu masuk Islam disebabkan oleh saudagar-saudagar Hindustan. Maka dari tempat itu berkembanglah agama tersebut kira-kira sesudah tahun 1300 ke kerajaan-kerajaan yang berdekatan di situ. Umpamanya kerajaan Samudra Pasai, daerah kerajaan Majapahit juga. Sudah itu pada akhir abad ke-14 datanglah agama itu ke Malaka. Waktu kerajaan itu baru terjadi, pertama-tama disebabkan oleh perkawinan seorang putri Raja Pasai dengan Raja Malaka. Kedua, perkara disebabkan oleh saudagar-saudagar dari Gujarat, tanah penunjang di sebelah barat Hindustan, di sebelah utara Teluk Kambait. Menurut kabar orang Cina di sana, dalam tahun 1409, seorang raja dan rakyatnya yang menjalankan agama Islam bersungguh-sungguh. Adapun negeri Malaka berarti benar dalam hal kemasukan tanah Hindia Timur ke dalam agama Islam, terutama tanah Jawa. Maka saudagar-saudagar dari tanah Hindustan, tanah Cina, tanah Hindia Belakang, benua Jepun, tanah Jawa Timur, semenjak abad ke-15 suka benar membawa perniagaannya ke tanah Malaka itu, karena letak kotanya amat baik untuk meneruskan dagang kemana-mana. Musim tahun untuk pelayaran baik pula. Mereka itu berhenti di sana, akan menukarkan barangnya dan akan membeli perbekalan dalam pelayaran, serta akan menunggu ketika berlayar yang baik. Dalam antara orang-orang dagang itu di sana, maka amat berarti benar orang-orang Jawa Timur, terutama mereka itu yang asalnya dari bandar-bandar Tuban dan Gresik. Orang dagang itu tergenggam benar oleh orang-orang Malaka yang baru masuk Islam itu, dan oleh orang-orang Gujarat serta orang-orang dagang asing. Adapun orang-orang Jawa itu hampir
semuanya masuk Islam. Maka mana-mana orang Jawa yang singgah ke Malaka, diajaknya pula masuk Islam. Daya upayanya itu acap kali berhasil. Kalau tidak, maka dilakukannya upayanya itu dengan paksa dan dibantu oleh Raja-Raja Malaka yang gagah akan mengislamkan orang-orang Jawa dan orang Buddha yang setia pada agamanya sendiri. Maka biasanya mereka itu mengadukan halnya kepada rajanya, Raja Majapahit. Tetapi kita ketahui juga bahwa kerajaan Majapahit itu dalam abad ke-15 telah lemah. Kelemahan itu menyebabkan Raja Majapahit tidak berkuasa lagi, akan melawan kelaliman musuh Syahdan. Maka sejak kira-kira tahun 1400, tiadalah negeri Malaka saja yang memasukkan orang-orang Jawa itu ke agama Islam. Saudagar-saudagar Parsi dan Gujarat pun bersungguh-sungguh pula memasukkan agama itu ke tanah Jawa. Adapun perdagangan mereka itu yaitu kain-kain sutra yang mahal harganya, kain beledu, manik-manik, kambaij, dan lain-lain barang yang kecil-kecil. Sebelum tahun 1416 telah adalah antara mereka itu yang tetap duduk di tanah Jawa. Salah seorang dari saudagar-saudagar itu yaitu Malik Ibrahim, agaknya orang Parsi dari Kasan. Dalam tahun 1419 ia mati di Gresik. Kuburannya atau makamnya yang rupanya masih baik ada di pekuburan di Gapura Wetan dan sangat dihormati orang. Adapun batu makamnya itu bersuratan Arab, amat bagus lukisannya dan asalnya dari Kambaij. Menurut kabar seorang Cina yang beragama Islam, maka kira-kira pada masa itu juga tahun 1416 adalah di tanah Jawa ini orang Islam, tetapi asalnya dari sebelah barat, artinya mereka itu orang asing, anak negeri, kata kabar itu, masih percaya sungguh kepada setan, jadinya belum masuk Islam. Tiada berapa lamanya kemudian, maka berubahlah hal itu. Adapun orang-orang asing itu berbinikanlah perempuan Jawa yang sebelum kawin diislamkan lebih dulu. Dengan hal yang demikian itu terjadilah sendirinya kaum keluarga orang Islam yang berkumpul-kumpul membuat umat. Mereka itu bertambahlah banyak disebabkan oleh orang-orang Jawa yang masuk Islam di Malaka dan pulang ke negerinya, terutama ke Tuban, Gresik dan Surabaya, dan orang-orang Melayu Malaka yang tinggal di tanah Jawa itu. Adapun orang-orang Gujarat dan orang-orang Parsi itu dimuliakan orang di tanah Jawa, karena mereka itu orang asing. Sebab itu tiadalah susah bagi mereka hendak kawin dengan anak-anak gadis bangsawan. Acap kali mereka itu kawin dengan anak-anak Syah Bandar Majapahit yang lama-kelamaan hampir menjadi merdeka. Maka Syah Bandar itu biasanya turut bercampur juga dalam perdagangan negerinya, dan dipandangnya berhasil besar akan mengawinkan anak-anaknya dengan saudagar kaya yang asalnya dari negeri asing itu. Kerap kali pula mereka itu dimasukkan Islam oleh menantunya, dan demikianlah agama Islam itu dengan mudah dan senang sekali masuk kepada orang-orang berpangkat. Daripada orang berpangkat itu mudahlah dijalankan paksa masuk Islam kepada penduduk negerinya. Adapun ke dalam istana Majapahit sampailah jua agama Islam itu oleh karena suatu perkawinan. Menurut cerita orang, maka Raja Kertawijaya itu yang memerintah dari tahun 1447 hingga 1451 kawin dengan seorang putri Campa. Putri itu suka benar memajukan
agama Islam. Adapun istri raja itu dimakamkan menurut agama Islam pada tahun 1448, meskipun suaminya mula-mula tiada menyukakan perbuatan itu. Ada seorang saudaranya sepupu, Raden Rahmat namanya, yang kemudian bergelar Sunan Ngampel. Nanti diceritakan lagi perihal Raden Rahmat itu. Maka dari negeri Pasai di Perca Utara datanglah pula orang Islam menolong memasukkan orang Jawa ke dalam agama Islam. Tanah Jawa dengan negeri Pasai berdagang-dagangan. Dalam orang yang masuk Islam itu ada juga agaknya Sunan Gunung Jati yang kenamaan itu. Kemudian maka bertambah-tambahlah orang Islam di tanah Jawa itu. Syah Bandar yang duduk di negeri-negeri yang di tepi pantai telah masuk Islam dalam 25 tahun yang pertama abad ke-16. Maka agama itu baginya menjadi sesuatu muslihat, akan melepaskan diri dari kekuasaan Raja Hindu. Maka diperanginya orang-orang Hindu yang berdekatan dengan berhasil, dan dalam tahun 1535 nyatalah bahwa kemenangan itu ada pada pihak orang Islam. Meskipun pada abad ke-16 penduduk-penduduk negeri yang jauh di darat masih memegang agama Siwa, tetapi tidaklah mereka itu melawan dengan keras agama Islam. Adapun orang yang berkuasa atas mereka itu orang Islam, dan semenjak itu orang Islam itu berarti benar bagi hidup orang di tanah Jawa. Maka bertanyalah kita kepada diri sendiri, apakah sebabnya agama Islam itu dengan sebentar saja dapat menarik penduduk tanah Jawa itu menjadi temannya, meskipun agama itu jauh berlainan dengan agama Buddha dan Siwa. Adapun sebabnya yang terutama boleh jadi karena mula-mula datang agama Islam itu dengan rupa yang disukai orang, hingga mudahlah orang Jawa itu ditaklukkannya dengan perlahan-lahan, tiada sekali-sekali dengan kekerasan.